Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Budiansa dengan nomor induk mahasiswa 05 10 12 81 92 40 41. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Tanah, Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan perencanaan tata guna lahan saya di daerah Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Lebih tepatnya di lahan rawa lebak Sebaptai, Pedamaran. Perencanaan tata guna lahan ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Praktikum Ekologi Lahan kelas B. Pembahasan pada video kali ini, yang pertama adalah 1. Pengertian lahan, yang kedua pengertian tata guna lahan, yang ketiga manfaat tata guna lahan, 4. Jenis-jenis tata guna lahan dan pemanfaatannya, dan yang kelima adalah perencanaan tata guna lahan. Baik, yang pertama adalah pengertian lahan. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan, baik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya, seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Selanjutnya adalah tata guna lahan atau land use planning, adalah pengaturan penggunaan lahan. Dalam tata guna lahan dibicarakan bukan saja mengenai penggunaan permukaan bumi, tetapi juga mengenai penggunaan permukaan bumi di lautan. Adapun pengertian tata guna lahan menurut Undang-Undang Pokok Agraria, tata guna lahan adalah struktur dan pola pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi persediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah, dan pemeliharaannya. Pembahasan ketiga adalah manfaat tata guna lahan. Di bawah ini adalah manfaat yang nyata dengan adanya tata guna lahan yang baik. Yang pertama, sebuah tata guna lahan yang baik bisa membawa sebuah dampak positif bagi perkembangan ekonomi. Yang kedua, bisa terjadinya pemerataan fungsi lahan yang baik dan sekaligus menjaga sumber daya alam yang ada agar tidak rusak dan tercemar. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu menciptakan sebuah lahan hunian yang tertata dengan baik, sekaligus mengurangi terjadinya kemacetan pada hunian tersebut. Dan yang keempat, dengan adanya tata guna lahan yang baik, bisa mengurangi terjadinya dampak negatif apabila terjadi sebuah bencana alam pada suatu wilayah atau daerah. Pembahasan keempat adalah jenis-jenis tata guna lahan. Dalam setiap daerah mempunyai jenis tata guna lahannya masing-masing. Tidak ada daerah yang mempunyai fungsi yang sama karena kondisi geografisnya yang menjadi penentu. Berikut merupakan beberapa jenis tata guna lahan. Yang pertama, jenis tata guna lahan yang pertama adalah lahan komersial. Lahan komersial merupakan sebuah lahan yang bisa digunakan untuk berbagai bentuk perdagangan ataupun perusahaan besar. Jenis yang kedua atau jenis yang selanjutnya adalah lahan industri. Tidak semua daerah memperbolehkan perizinan untuk membangun sebuah industri. Lahan untuk industri harus memiliki jarak yang jauh dari perumahan untuk menghindari terjadinya pencemaran yang bisa mengganggu kesehatan. Dan jenis yang ketiga adalah lahan publik. Guna lahan publik adalah sebuah lahan untuk berbagai keperluan seperti tempat ibadah, area rekreasi, maupun rumah sakit. Lahan ini tidak boleh dipakai untuk keperluan komersil karena bisa mengganggu aktivitas yang ada di dalamnya. Baiklah, pembahasan yang kelima adalah perencanaan tata guna lahan. Berikut adalah peta tata guna lahan yang saya buat, di mana peta ini berlokasi di Lebak-Petai Pedamaran, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Peta ini berskala 1/10.000 cm dan penjelasan atau legenda untuk yang diarsir melingkar itu adalah lahan yang akan dikelola atau yang digunakan untuk
Yang diarsir secara vertikal itu merupakan pemukiman dari warga. Untuk yang diarsir secara horizontal itu merupakan lebak pedamaran. Untuk yang diarsir secara serong kiri merupakan danau. Baiklah, perencanaan yang saya buat kali ini dilatar belakangi oleh adanya sebuah lahan rawa lebak yang cukup besar, yang sebagian kecilnya tidak termanfaatkan dan digunakan dengan baik. Bagian yang tidak tergunakan dengan baik itu berada di tepi-tepi atau dekat dengan pemukiman dari warga, yang menurut saya masih bisa untuk dimanfaatkan, baik untuk wisata maupun untuk pembuatan tambak atau hal-hal yang digunakan untuk pertanian. Dan juga untuk pemilihan lokasi bisa dikatakan sangat bagus untuk dilakukan pengelolaan berupa tempat wisata kuliner dan tempat untuk nongkrong-nongkrong sore, karena lokasinya yang berada di tengah-tengah desa dan juga dekat dengan pemukiman warga. Dan saya sendiri untuk memanfaatkan lahan tersebut, saya akan membuat tempat wisata kuliner seafood dengan tambak sendiri. Kenapa saya memilih untuk adanya tambak sendiri? Karena saya akan lebih memanfaatkan lahan semaksimal yang ada, dan juga untuk memiliki sumber makanan yang diproduksi lebih terpercaya dan lebih bagus hasilnya apabila diternak sendiri. Dan tentunya tambak tersebut akan diperbanyak dan diluaskan supaya bisa menjadi wisata di mana orang akan bisa melihat berbagai jenis ikan yang diternak sendiri. Berikut adalah dokumentasi secara lebih luas. Lokasi ini memiliki 4 akses untuk masuk ke lokasi ini yang saling berhubungan.